Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar, walau belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi matematika, operasi hitung pecahan di kelas 5. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat Ananda pahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah, untuk materi pertama pada operasi hitung pecahan yaitu penjumlahan pecahan. Di kelas 4, Ananda semuanya sudah mengenal pecahan, yang mana pecahan itu terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Nah, sekarang kita masuk kepada penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan hanya bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Dan ingat, dalam sebuah penjumlahan pecahan yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak dijumlahkan. Jadi di sini dapat diketahui kalau semisalnya kita mengerjakan soal penjumlahan pecahan, maka harus kita lihat dulu penyebutnya. Apakah penyebutnya sama atau berbeda? Kalau penyebutnya sama, maka Ananda langsung saja menjumlahkan pembilangnya. Tetapi jika penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK dari penyebut-penyebut tersebut terlebih dahulu agar penyebutnya menjadi sama. Kalau sudah sama, baru kita jumlahkan pembilangnya. Mari kita perhatikan contoh berikut. 3/7 ditambah 2/7. Nah, di sini dapat dilihat penyebut dari dua pecahan ini sudah sama, yaitu sama-sama 7. Sedangkan pembilangnya 3 dan 2. Maka langsung saja kita jumlahkan 3 tambah 2/7. Maka didapat 5/7. Contoh berikutnya 4/7 tambah 2/7. Di sini kita perhatikan penyebutnya sama-sama 7, maka langsung saja kita menjumlahkan pembilangnya. Ingat ya, hanya pembilangnya saja yang kita jumlahkan, yaitu 4 tambah 2/7, maka didapat hasilnya 6/7. Begitu juga dengan contoh 1/9 ditambah 4/9, yang kita jumlahkan 1 tambah 4/9 karena penyebutnya sudah sama, maka didapat hasilnya 5/9. Selanjutnya itu 7/15 ditambah 4/15, penyebutnya itu sudah sama-sama 15, maka langsung saja pembilangnya kita jumlahkan 7 tambah 4/15, maka didapat 11/15. Itu cara penjumlahan pecahan jika penyebutnya sama. Nah, kalau berbeda gimana, Zah? Tunggu ya, kita lanjutkan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Selanjutnya, kita lihat pula penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Nah, bagaimana cara kita menjumlahkan pecahan jika penyebutnya tidak sama? Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, samakan penyebut terlebih dahulu dengan cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut tersebut. Jika Ananda menemukan soal pecahan dengan penyebut yang tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut. Di kelas 4, Ananda sudah mengetahui cara mencari KPK dari suatu bilangan. Nah, sekarang tinggal mengaplikasikan kepada penjumlahan pecahan ini. Yang kedua, setelah penyebut pada kedua pecahan sama, maka jumlahkan pembilangnya saja tanpa mengubah penyebut. Ingat, hanya pembilangnya saja yang kita jumlahkan, penyebutnya tetap alias tidak kita rubah ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut.
2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik. Nah, di sini pembilangnya 2 dan 1, sedangkan penyebutnya 3 dan 4. 3 dan 4 berarti penyebutnya tidak sama. Nah, apa langkah awal kita? Langkah awal kita adalah menyamakan penyebut tersebut dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Di sini sudah dicari KPK dari 3 dan 4. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, dari sini maka terlihat KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Setelah kita dapatkan KPK-nya 12, maka kita ganti penyebutnya. Jadi, 2/3 ditambah 1/4 sama dengan, nah 3 itu kelipatan 4 kali baru dapat 12, maka 3 kali 4 dapat 12, sedangkan untuk 4 adalah 4 kali 3 dapat 12. Nah, jika 3 tadi dikali 4, maka yang di atasnya pembilangnya 2 juga kita kalikan dengan 4. Di sini terlihat 2 kali 4/12 ditambah, karena 4 tadi untuk pecahan yang kedua adalah dikalikan dengan 3 untuk mendapatkan 12, maka 1 juga dikalikan dengan 3. 1 kali 3/12 sama dengan 2 kali 4 adalah 8 per 12 ditambah 1 kali 3 adalah 3/12 sama dengan, selanjutnya kita jumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama-sama 12, maka kita jumlahkan pembilangnya saja. 8 tambah 3 sama dengan 11, maka didapat hasilnya 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12. Itulah hasil dari 2/3 ditambah 1/4. Kita lihat lagi untuk contoh yang kedua, yaitu 1/2 ditambah 1/3. Nah, ingat, penyebutnya di sini berbeda atau tidak sama, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. KPK dari 2 dan 3 adalah 6, maka kita dapatkan 3/6 ditambah 2/6 sama dengan, di sini penyebutnya sudah sama-sama 6, maka 3 tambah 2/6 sama dengan 5/6. Inilah hasil dari 1/2 ditambah 1/3. Agar anak-anak Ustazah lebih paham lagi, cobakan dengan mencari angka yang lain. Praktekkan sendiri, cari KPK. Ingat-ingat lagi pelajaran ketika kelas 4 kemarin. Itulah cara menjumlahkan pecahan. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dan penjumlahan pecahan dengan penyebut tidak sama. Semoga dapat Ananda pahami dan dapat dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pengurangan pecahan. Untuk menyelesaikan pengurangan pecahan, caranya sama dengan penjumlahan pecahan, yaitu hanya bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Dan dalam pengurangan pecahan, yang dikurangkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak. Artinya, pengurangan pecahan sama caranya dengan penjumlahan pecahan. Hanya beda kalau penjumlahan kita tambahkan, sedangkan kalau pengurangan berarti kita kurangi. Contohnya, 7/9 dikurang 5/9. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung mengurangi pembilangnya saja. Berarti 7 dikurang 5/9, maka didapat hasilnya 2/9. Contoh yang kedua,
3/4 dikurang 1/4. Karena penyebutnya sudah sama-sama 4, maka langsung kita kurangi pembilangnya saja, yaitu 3 kurang 1/4, maka didapat hasilnya 2/4. Dan bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Berikutnya yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut tidak sama. Pengurangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama, caranya sama dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Artinya langkah-langkah yang harus kita lakukan itu sama, hanya bedanya ketika operasinya nanti kalau yang penjumlahan kita tambahkan, sedangkan untuk pengurangan kita kurangi. Nah, langkah-langkah mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama. Yang pertama, samakan penyebut dengan cara mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut tersebut. Yang kedua, setelah penyebutnya sama, maka kurangkan pembilang tanpa mengubah penyebut. Ingat ya, yang kita kurangi hanya pembilangnya saja. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 2/3 dikurang 1/4. Di sini penyebutnya tidak sama, yaitu 3 dan 4. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah mencari KPK-nya atau menyamakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka didapat 8/12 dikurang 3/12. Zah, kok jadi 8 Zah? Tadi 2. Iya, karena 3 untuk menjadikan 12 itu dikalikan dengan 4, maka yang atasnya 2 juga kita kalikan dengan 4. 2 dikali 4 didapatkan 8. Begitu juga dengan, kok jadi 3 Zah? Kan tadi 1. Karena 4 untuk menjadikan 12 dikalikan dengan 3, maka yang atasnya juga kalikan dengan 3. Jadi 1 kali 3 maka dapat hasilnya 3. Jadi 8/12 dikurang 3/12 sama dengan, karena penyebut sudah sama, kita kurangi saja pembilangnya. 8 kurang 3/12 sama dengan 5/12. Itulah cara pengurangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa Ananda pahami dan bisa langsung dikerjakan di modulnya, dan bisa membantu Ananda dalam pengerjaan modul. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukran jazakumullah semuanya. Ustazah tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.